Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Abadi, ber-NPM 18035 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat. Di sini kami sering membuatkan PowerPoint dari rangkuman dari melihat video webinar tentang pengamanan akun Google supaya bebas dari hacker. Nah, mungkin di sini saya menjelaskannya banyak kekurangan dan saya mohon maaf untuk Pak Dedi. Penjelasan yang mungkin banyak kekurangan saya yang belum saya jelaskan nanti atau kurang lengkap, saya mohon maaf Pak. Yang pertama, langkah-langkah yang mengamankan akun Google yang bisa kita lakukan. Langkah pertama adalah lakukan pemeriksaan keamanan. Lakukan pemeriksaan keamanan. Di sini kita bisa menggunakan nomor telepon atau email untuk pemulihan. Biasanya jika kita login ke Google seperti ini, login ke Google, kita masuk ke akun. Nah, di dalam sini kita bisa melihat, nah seperti ini, kita bisa melihat. Nah, di sini untuk pemulihan kita bisa melakukan nomor telepon dan pemulihan. Di sini saya belum menambahkan email pemulihan di email utama saya. Mungkin setelah video ini saya akan menambahkan email tersebut. Yang pertama ya, menambahkan nomor telepon dan untuk email. Biasanya ini jika kita lupa password atau biasanya akun kita dihack, kita bisa mengambilnya lewat verifikasi nomor telepon dan email pemulihan. Untuk yang ini kita sudah jelas yang pertama, dan yang kedua di sini untuk update software. Update software ini jika kita menggunakan laptop, bukan laptop, jika kita membukanya lewat sini, lewat Google Chrome, kita harus mengecek apakah versi dari Google Chrome ini versi terbaru atau minta diupdate. Yang pertama kita lakukan adalah di sini, yang ketiga di sini kita pilih lihat, kita pilih about. Nah, jika di situ tulisannya Google Chrome is up to date, ini berarti kita menggunakan versi Google Chrome yang terbaru. Kenapa di sini Google meminta untuk memperbarui browser kita? Karena biasanya di updatean terbaru browser itu dia menambahkan sistem keamanan. Untuk menambahkan sistem keamanan biasanya updatean dari browser tersebut. Jika kita menggunakan yang versi terlalu lama, kemungkinan sistem untuk keamanan yang diupdate terbaru kita belum mendapatkannya. Ini untuk yang kedua. Jika kita menggunakan smartphone atau telepon, kita biasanya mengupdate satu, sistem operasi dari handphone tersebut, dan kedua, browser yang ada di telepon kita. Untuk langkah kedua ini sudah jelas untuk update software, dan kita menuju ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini biasanya kita harus menggunakan sandi unik dan kuat. Biasanya tidak semuanya. Biasanya kita menggunakan sandi yang biasa aja bisa, tapi biasanya kalau kita membuat akun atau akun baru, misalnya itu di Google, kita misalnya nama emailnya misalnya Andres123, jika kita mengisinya sandinya Andres123, biasanya Google akan meminta kita untuk memasukkan sandi lain, karena itu biasanya terlalu mudah. Ini menggunakan sandi. Dan di langkah ketiga ini setelah saya nah, yang langkah ketiga ini juga biasanya untuk email ini, bakal sandi ini biasanya ini nanti jika ada seseorang yang mengakses akun kita, biasanya nanti akan muncul notifikasi seperti misalnya akun kita diakses oleh perangkat lain, misalnya begitu ya, lain, dan nanti akan muncul notifikasinya misalnya di smartphone kita atau di email kita. Jika kita sudah verifikasi yang pertama di sini, yang di langkah awal ini, jika kita sudah verifikasinya, berarti dia nanti akan otomatis ada notifikasinya. Dan untuk mengecek perangkat apa saja yang ada di perangkat apa saja yang kita loginkan menggunakan email kita, kita bisa lihat di ini
Misalnya kita di Google kelola akun, kita klik keamanan. Di keamanan ini kita lihat ke bawah terus. Nah, ini adalah perangkat yang ada email kita di dalamnya. Yang pertama laptop saya dan kedua telepon saya. Seperti ini. Jika nanti ada seorang yang meloginkan email kita tanpa sepengetahuan kita, biasanya di sini akan muncul perangkat ketiga. Ini. Kita bisa mengkliknya atau biasanya kita bisa melakukannya dengan seperti ini. Logout. Seperti itu. Dan oleh karena itu makanya tadi saya bilang dari yang langkah pertama itu usahakan punya kita dari nomor telepon itu sudah sinkron, karena akan membantu kita dalam mengamankan akun kita. Jika ada orang yang login maka akan ada notifikasi langsung. Dan untuk yang keempat, hapus aplikasi dan ekstensi browser yang tidak Anda perlukan. Ini saya rasa diperlukan karena biasanya jika kita sering mendownload software atau mendownload yang lain, biasanya kita akan mendownload yang di situ tapi bukan file yang kita mau, biasanya seperti dulu. Nah, nanti waktu kita install ternyata bukan, baru ketahuan di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk yang biasanya download. Dan untuk hapus aplikasi dan ekstensi browser, jika kita menggunakan Google Chrome seperti saya ini, kita bisa melihatnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan sini ada ekstensi yang saya install. Yang pertama ada IDM, atau bisa kita ekstensi. Pokoknya sebelah kanan sini biasanya kalau kita punya ekstensi lebih dari satu, dia nanti akan muncul di sini biasanya. Karena saya di sini cuma menginstal ekstensi yang IDM yang untuk di Google Chrome, maka akan muncul IDM. Itu perlu diwaspadai karena jika kita menginstal ekstensi yang tidak jelas, maka akan berkemungkinan besar dia menyadap akun yang kita punya. Biasanya seperti itu. Nah, yang kelima adalah langkah melindungi terhadap pesan dan konten mencurigakan yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini jika kita biasanya mendownload, ini untuk orang yang sering download biasanya akan muncul seperti ini. Akan muncul mengenai halaman yang mencurigakan. Biasanya kita menerima pesan atau biasanya share grup di WA itu biasanya kan ada tuh gratis kuota bla bla bla. Nah, itu biasanya kita suruh mengklik situ dan kita suruh memasukkan email yang akan biasanya mendapatkan reward. Biasanya seperti itu. Dan itu karena itu email yang gak jelas, mendingan kita hindari. Itu untuk yang pesan ini. Dan halaman mencurigakan biasanya ini untuk yang mendownload, biasanya kalau untuk melanjutkan downloadannya itu ada yang izinkan halaman tersebut memberikan notifikasi. Nah, itu jika kalau bisa dihindari untuk yang seperti itu, karena biasanya kalau link yang di download itu untuk download itu biasanya kalau yang benar itu maka tidak akan muncul notifikasi seperti itu ya. Biasanya itu untuk iklan saja di website tersebut. Ini adalah langkah-langkah yang perlu kita pahami untuk mengamankan akun dari Google, dan ini memang pure dari disarankan oleh Google. Jika kita tidak mengisinya seperti ini, misalnya nomor telepon pemulihan ini tidak kita isi, maka suatu saat kita kehilangan email atau verifikasi bahwa ini email kita tidak bisa seperti itu. Nah, itu udah satu lagi, biasanya aplikasi pihak ketiga itu biasanya berpengaruh. Nah, misalnya di sini saya misalnya yang di game 1 dan ini di Windows, karena saya menggunakan Windows 10 biasanya meminta kita untuk memasukkan email untuk mempermudah kita mengerjakan tugas-tugas, biasanya seperti itu kalau di Windows 10. Nah, makanya itu di sini saya memasukkan di masa tersebut. Nah, di Google ini juga maka akan muncul jika kita misalnya
menggunakan email atau apa kita di aplikasi pihak ketiga yang lain, nanti akan muncul semuanya di sini. Di sini saya banyak menggunakan email saya, misal di Adobe, di Nvidia, di Postman, di Zoom, seperti itu. Nah, di aplikasi Google itu misalnya kita saya memasukkan email saya di misalnya di Opera, nanti akan muncul di bawah ya. Jadinya semua itu secara real time informasi yang dikasih oleh Google jika akun kita merasa terancam, maka akan ada notifikasinya. Dan sekali lagi saya ingatkan, untuk verifikasi yang pertama nomor telepon, dan yang kedua pertanyaan-pertanyaan biasanya kalau kita awalan mendaftar email itu diusahakan, dan untuk email pemilihan diusahakan untuk mengisinya karena itu sangat penting sekali gitu. Dan itu saja Pak penjelasan yang bisa saya jelaskan. Sepertinya banyak kekurangan dari penjelasan saya, ya saya mohon maaf atas kekurangannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.